Miyuki dan suaminya justru memanfaatkan ketidakmampuan para orang tua tersebut dengan membuka bisnis praktik pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang seorang bidan yang dijuluki sebagai The Demon Midwife. Apa yang terjadi jika seorang bidan yang harusnya menolong bayi-bayi mereka malah membunuh bayi-bayi tak bersalah? Dan langsung aja kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada tanggal 12 Januari 1948, kepolisian dari daerah Waseda, Jepang menemukan 5 jasad bayi yang ditemukan di tempat praktek seorang bidan bernama Miyuki Ishikawa. Berdasarkan pemeriksaan dari 5 bayi tersebut, disimpulkan bahwa bayi-bayi itu meninggal secara tidak wajar. Akhirnya kepolisian pun melanjutkan investigasi mereka terkait dengan kematian bayi-bayi tersebut. Dan betapa terkejutnya bahwa polisi menemukan total 40 jasad bayi yang ada di rumah Miyuki. Tidak cukup sampai di situ aja, kepolisian menemukan sekali lagi 30 jasad bayi yang berada di bangunan kuil. Setelah ditemukan lagi, ditemukan lagi, ironisnya kepolisian ini sampai bingung harus menghitung jumlah total korban pembunuhan dari Miyuki Ishikawa. Dan akhirnya secara umum publikasikan bahwa Miyuki telah membunuh total 103 bayi tak bersalah. Lalu, siapa sebenarnya Miyuki Ishikawa dan apa alasannya untuk membunuh ratusan bayi tak berdosa? Miyuki Ishikawa. Dia adalah seorang perempuan yang lahir di Kunitomi, Jepang pada tahun 1897. Tidak banyak yang bisa dikisahkan dari masa kecil Miyuki. Banyak pemberitaan yang mengabarkan bahwa Miyuki ini memiliki kehidupan yang normal-normal aja jika dibandingkan dengan pembunuh berantai lain atau psikopat-psikopat lain yang memiliki masa kelam di masa lalunya. Diketahui, Miyuki adalah seorang perempuan yang cerdas. Pada usianya yang ke-21, dia dinyatakan lulus dari salah satu universitas ternama di Jepang bernama Universitas Tokyo. Setelah lulus, Miyuki bekerja di salah satu rumah sakit bersalin, yaitu Rumah Sakit Bersalin Kotobuki. Dan ia mulai membuka praktek sebagai seorang bidan di rumah sakit tersebut. Karena kecerdasannya, Miyuki diangkat sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin tersebut. Tapi sebelum itu, perlu diketahui bahwa di tahun 1940-an belum ada yang namanya lisensi atau sertifikasi untuk profesi di bidang kebidanan. Yang artinya waktu itu tuh gampang banget seseorang bidan membuka praktik kebidanannya tanpa ada sertifikasi kebidanan. Dan akhirnya Miyuki menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa. Tahun 1945, tepatnya pasca peperangan Jepang, merupakan masa sulit bagi warga Jepang, khususnya bagi kalangan bawah atau bagi kalangan kurang mampu dalam masalah ekonomi. Hal ini membuat banyak pasangan dari kalangan kurang mampu memiliki kesulitan untuk membesarkan anak-anaknya dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka. Itu karena rendahnya tingkat perekonomian di Jepang tidak sebanding dengan tingkat kelahiran yang justru semakin meningkat di Jepang. Nah, di sekitaran tahun itu, Miyuki yang merupakan seorang bidan dan juga seorang kepala dari rumah sakit bersalin mendapatkan banyak banget pasangan yang akan melahirkan bayinya. Nah, banyaknya ibu-ibu yang mau melahirkan ini sayangnya berada di kalangan yang kurang mampu secara ekonomi. Tapi bukannya merasa simpati atau kasihan, justru Miyuki menelantarkan anak-anak atau bayi-bayi yang diasuh oleh Miyuki di rumah sakit itu hingga akhirnya mereka mati kelaparan. Miyuki sama sekali tidak berpikir kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Justru dia mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan saat itu. Miyuki berpikir bahwa kematian adalah sesuatu hal terbaik
bagi bayi-bayi itu dibandingkan mereka harus hidup dalam kemiskinan keluarga mereka. Nggak sampai di situ aja, tapi Miyuki dan suaminya justru memanfaatkan ketidakmampuan para orang tua tersebut dengan membuka bisnis praktik pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Dalam praktiknya, Miyuki dan suaminya terus meyakinkan orang tua dari kalangan kurang mampu untuk membunuh anak-anak mereka. Miyuki dan suaminya mengatakan kalau biaya untuk membunuh anak-anak mereka itu jauh lebih murah dibandingkan dengan uang yang akan mereka keluarkan untuk membesarkan anak-anak mereka nanti. Bahkan ada seorang dokter dari rumah sakit itu membantu aksi keji dari Miyuki dan suaminya dengan cara memalsukan akta kematian bayi-bayi itu. Karena hal ini, Miyuki dijuluki sebagai The Demon Midwife, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Oni Sanba, atau yang bisa kita artikan dengan bidan setan. Setelah penangkapan itu, Miyuki didakwa hukuman penjara selama 8 tahun, sedangkan suaminya dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Kalau didengar-dengar, hukuman ini jauh dari kata adil jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Miyuki yang telah membunuh 103 bayi tak berdosa. Tapi akan lebih jauh terdengar tidak adil ketika Miyuki berhasil memenangkan sidang banding untuk hukumannya. Miyuki berkata bahwa dia tidak sepenuhnya bersalah, karena yang patut disalahkan sebenarnya adalah orang tua mereka yang setuju untuk melakukan praktik pembunuhan terhadap anak-anaknya. Setelah memenangkan sidang banding, akhirnya hukuman mereka dipotong setengahnya, atau Miyuki dipenjara selama 4 tahun dan suaminya dipenjara selama 2 tahun. Dan setelah mereka bebas pun juga nggak ada pemberitaan yang memberitakan gimana kehidupan mereka setelah mereka dipenjara. Walaupun cerita dari The Demon Midwife ini termasuk dengan cerita kasus yang pendek, tapi Miyuki termasuk dalam salah satu wanita terkejam saat itu, di mana ia telah membunuh sebanyak 103 bayi hanya demi mendapatkan uang dan memanfaatkan ketidakmampuan orang tua saat itu. Dan itu tadi adalah cerita bidan setan atau Miyuki Ishikawa. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini supaya aku bisa terus semangat ceritain cerita-cerita seru untuk kalian semua. So, dah.